لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ربي نسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده ونعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده ربي نعوذ بك من الكسل وسوء الكبر ربي نعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر اللهم بك أسبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك وكرم على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن دعا إلى الله بدعوته وجاهد بالله حق جهاده سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا علما ينفعنا اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى أما بعد معاشر المسلمين ya masyarakat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di pagi yang baik ini Allah perkenankan kita untuk melaksanakan aktivitas yang baik untuk tetap beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan wujud ibadah di pagi yang baik ini kita melaksanakan berbagai ibadah sholat subuh berjamaah termasuk ta'lim. Kita berharap mudah-mudahan apa yang kita laksanakan diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala dan kita bisa mendapatkan pahala di sisinya. Masyaallah muslimin rahimakumullah, pagi hari ini pembahasan kita masih akan membahas dan melanjutkan berkaitan dengan al-yakin wa tawakkal, yakin dan tawakal. Pembahasan kita masih berkaitan dengan hadis-hadis yang berkaitan dengan yakin dan tawakal. Kita sudah masuk hadis yang berikutnya. Insya Allah ini yang terakhir. Saya bacakan hadisnya yang nanti kita akan jelaskan. An Abi Umar al-Barra bin Azib radhiyallahu anhuma qala, dari Abi Umar Barra bin Azib, namanya Barra bin Azib radhiyallahu anhuma, mudah-mudahan Allah meridai keduanya. Qala, berkata beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya fulan, wahai fulan, idza awaita ila firashika, jika ketika engkau hendak menuju tempat tidur atau ketika engkau mau tidur, faqul, maka ucapkanlah, Allahumma aslamtu nafsi ilaik wa wajjahtu wajhi ilaik wa fawwadtu amri ilaik walja'tu dhahri ilaik raghbatan wa rahbatan ilaik la malja'a wa la manja minka illa ilaik amantu bi kitabika alladhi anzalta wa nabiyyika alladhi arsalta. Nah, ini boleh dibaca atau ini dianjurkan oleh Nabi SAW untuk kita baca pada saat kita menuju tempat tidur kita. Apa artinya? Idza awaita, ketika kau mau menuju tempat tidurmu atau mau tidur, ucapkanlah, ya Allah, aslamtu nafsi ilaik, saya pasrahkan, saya serahkan jiwaku kepadamu. Wa wajjahtu wajhi ilaik, dan aku hadapkan wajahku kepadamu. Wa fawwadtu amri ilaik, dan aku serahkan semua urusanku kepadamu. Walja'tu dhahri ilaik, dan aku sandarkan punggungku kepadamu. Raghbatan wa rahbatan ilaik, dengan penuh harap cemas, artinya dengan mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala dan dengan ada perasaan sangat takut dengan siksa Allah Subhanahu wa taala. La malja'a wa la manja minka illa ilaik, yang tidak ada tempat bersembunyi dan juga tempat berlindung kecuali kepadamu. Amantu bi kitabika alladhi arsalta, aku beriman kepada kitabmu yang telah engkau turunkan. Wa nabiyyika alladhi arsalta, dan aku beriman
mengucapkan kalimat-kalimat ini, Nabi menyampaikan, fa innaka immitta min lailatika, jika seandainya engkau mati min lailatika pada malammu itu, mitta alal fitrati, maka mati dalam keadaan fitrah. Wa in asbahta, akan tetapi jika kalian ternyata tidak mati malam itu sampai subuh bisa bangun kembali, asabata khairan, maka pagimu menjadi pagi yang baik. Artinya, masyarakat muslimin, kalau kita telah membaca doa ini, ya, doa ini dibaca sebelum tidur, maka Nabi menyampaikan, kalau kau mati di malam itu, maka matinya dalam keadaan mati yang baik. Ini satu gambaran kepada kita dan sekaligus satu sikap yang juga perlu menjadi sikap kita, bahwa ketika kita mau tidur itu seakan-akan kita ini sudah mau mati. Kita seakan-akan sudah mau mati. Dan pernyataannya memang begitu. Ini pesan seperti wasiat ini, ya, seperti wasiat seorang yang akan meninggal dunia. Ini dipasrahkan semuanya. Ya Allah, kupasrahkan jiwaku kepadamu. Dipasrahkan semua segala sesuatu dalam kehidupan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena malam itu seakan-akan kita ini sudah akan mati. Dan memang tidur itu ada mati. Tidur itu mati. Sebagaimana doa kita. Dan itu yang diajarkan oleh Nabi dalam yang hadis yang lainnya, bismillahirrahmanirrahim, amutu wa ahya, atau ada yang redaksi yang lain, bismillahirrahmanirrahim, ahya wa amut. Dengan menyebut nama ya Allah, aku hidup dan aku mati. Termasuk ketika bangun tidur, alhamdulillahilladzi ahyana. Segala puji milik Allah, segala puji milikmu ya Allah, alladzi ahyana, yang telah menghidupkan kami ba'dama amatana, setelah engkau matikan. Berarti tidur itu mati. Hanya saja dibangkitkan kembali. Nah, kalau seandainya tidurnya itu tidak dibangkitkan kembali, ketika membaca doa ini, maka Nabi menyampaikan mitta alal fitrah, yang mati dalam keadaan baik. Dan mati dalam keadaan baik itu salah satu penyebutannya adalah husnul khotimah. Wa in asbahta, kalau engkau sampai subuh ternyata dibangunkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala, maka pagimu telah menjadi pagi yang baik. Artinya, masyarakat muslimin, setelah dibangunkan dengan membaca doa ini, maka pagi kita menjadi pagi yang baik. Di antara salah satu bukti bahwa pagi kita pagi yang baik adalah kita diberi kesempatan kembali untuk tetap semangat beribadah. Dalam riwayat Sahihain, hadis Barrah dari sahabat Barrah, qala berkata, qala li Rasulullah, bersabda kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, idza ataita madja'aka, jika engkau mendatangi tempat tidurmu, fatawadda, kemudian engkau berwudu, wudu akalis sholat, seperti halnya wudu akan melaksanakan sholat, summa taji ala shiqqikal ayman, kemudian dia berbaring ke sebelah kanan, wa qul, dan ucapkanlah wa dzakara nahwahu, sebagaimana disebutkan di atas ini. Qala, kemudian menyampaikan, waj'al bunna akhir ma taqul, jadikanlah kalimat-kalimat itu terakhir ucapan sebelum tidur, ucapan terakhir ucapan ini. Jadi tidak kemudian diucapkan setelah itu ngobrol, ya, setelah itu masih ngopi-ngopi, masih nonton TV, masih HP-an. Ini disampaikan oleh Nabi, kalimat ini jadikan kalimat terakhir sebelum kita tidur. Dan syaratnya, Rasulullah yang disampaikan yang pertama wudu. Ini memang salah satu di dalam hadis yang lain itu disebutkan, siapapun yang tidur dalam keadaan bersuci, maka tidurnya itu dijaga oleh malaikat. Ya, siapa yang mau dijaga tidurnya, maka sebelum tidur berwudu, dijaga. Kalau sudah malaikat yang menjaga, maka tidurnya aman. Tidurnya aman. Karena orang tidur itu kan sudah sangat tidak berdaya. Tidak berdaya, mau diapain saja ya tidak berdaya, makanya tidur.
Tidur itu kan seperti orang mati, mau diapa-apain, mau dikasih yang enak juga gak akan diambil. Ya, mau ada bahaya juga tidak bisa menghindar. Ya, itu kondisi orang tidur. Karena kondisi semacam itu maka perlu dipasrahkan sepenuhnya kepada Allah dan perlu penjagaan penuh biar aman. Salah satu agar tidurnya kita aman adalah dengan berwudu sebelum sholat, sebelum tidur. Kemudian setelah berwudu itu, kemudian summafaji ala syikikal iman, berbaring ke sebelah kanan. Jadi pada saat mau tidur dianjurkan oleh Nabi berbaring ke sebelah kanan. Persoalan nanti setelah tidur kita baring ke kiri, telentang dan sebagainya itu udah urusan lain, sudah tidur ya. Kalau sudah kondisi kita tidur mau balik kanan balik kiri itu bebas ya, sudah di luar kendali kita. Tapi pada saat mau tidur dianjurkan oleh Nabi untuk berbaring ke sebelah kanan. Kemudian saat berbaring itulah kita dianjurkan mengucapkan ini, Allahumma aslamtu nafsi ilaika wa wajjahtu wajhi ilaika wa fawwadtu amri ilaika wa alja'tu dhahri ilaika wa rabbatan ilaika la malja wa la manja minka illa ilaika amantu bi kitabika alladhi arsalta wa nabiyyika alladhi arsalta. Ini kalimat yang dianjurkan untuk dibaca pada saat akan tidur. Baik, ada beberapa penjelasan. Salah satu doa yang bisa dibaca saat akan tidur salah satunya ini. Dari sekian banyak doa yang juga dicontohkan oleh Nabi. Tadi Bismillahirrahmanirrahim untuk juga membaca Qul huwallahu ahad dan 3 doa Muawwidzat, 3 surat perlindungan kemudian ayat kursi itu juga ada anjuran untuk dibaca sebelum tidur sebagai sebagai ikhtiar meruqyah mandiri istilahnya. Sebelum tidur sudah kita melakukan banyak perlindungan. Ya sekali lagi karena kalau orang tidur itu udah nggak bisa berdaya, nggak bisa ngapa-ngapain. Ada bahaya nggak bisa menolak dan juga ada sesuatu yang enak tidak bisa meminta. Sekalipun ada sate di sampingnya, kalau nggak dibangunin nggak akan makan itu. Enak, nggak dibangunin, nggak bisa berdaya, nggak bisa. Termasuk ada ancaman di samping nggak bisa menghindar tidur. Makanya perlu sebelum tidur itu perlu membentengi diri kita dengan sebanyak mungkin benteng untuk terselamatkan jiwa dan raga kita serta fisik kita. Termasuk malam hari kan juga rawan adanya seperti sihir dan lain sebagainya, itu kan biasanya malam hari. Ya, khususnya menjelang subuh itu yang biasanya orang-orang jahat yang melakukan aksinya. Makanya ketika di waktu orang akan melakukan kejahatan, maka kita ini sudah punya banyak benteng dalam kehidupan kita. Saat seorang akan tidur yang terbayang adalah kematian. Kalau mau tidur yang terbayang sudah ya kita mau mati. Berarti setiap hari ini kita sudah harus sadar sebenarnya kita akan mati. Mau tidur mau mati. Ya biar nanti kita pasrah sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Menjemput maupun harus dalam keadaan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita mau mati pun juga dalam kondisi berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengharapkan yang terbaik. Jika membaca doa ini dikatakan mati, maka ditulis sebagai seorang yang mati dalam keadaan fitrah, dan jika ternyata masih diberi kesempatan hidup, maka orang itu akan memperoleh kebaikan di pagi harinya. Salah satu bentuk kebaikan adalah dibangunkan kemudian diberi semangat untuk melaksanakan ibadah kembali. Termasuk insya Allah pagi hari ini kita itu bagian orang yang masuk di dalamnya ini, masuk dalam kategori orang yang mendapatkan kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Buktinya kita dibangunkan, kemudian setelah dibangunkan kita dimotivasi untuk melaksanakan kebaikan, dan berbagai kebaikan telah kita laksanakan dan kita juga masih akan melaksanakan kebaikan berikutnya. Itu bagian dari bukti bahwa Allah Subhanahu wa taala berkehendak untuk memberikan kebaikan kepada kita. Baik, kita lanjutkan masih berkaitan dengan hadis-hadis tawakal. An Abi Bakr As-Siddiq radhiyallahu an, dari sahabat Abu Bakar radhiyallahu an, Abdullah bin Utsman, namanya Abdullah bin Utsman bin Amir bin Umar bin Ka'ab bin dan seterusnya. Saya lanjut langsung ke matan hadisnya.
wa nahnu fil ghari wa hum ala ru'usina. Faqultu ya Rasulullah, law anna ahadahum nadara tahta qadamayhi la absarana. Faqala ma dhannuka ya Aba Bakrin bi isnayni Allahu salisuhuma. Muttafaq alaih. Ini sahabat Abu Bakar As-Siddiq menceritakan dengan kondisi atau situasi pada saat beliau mendampingi baginda Rasulullah SAW pada saat mau hijrah dari Mekah ke Madinah. Yang pada saat itu sejenak beliau berada di Gua Sur. Di kondisi itu ia menyampaikan ini. Qala nadartu ila aqdamil musyrikin. Saya melihat kaki-kaki orang musyrik. Ya, tadi yang dilihat banyak kaki, bukan hanya satu kaki, dua, banyak kaki orang musyrikin. Wa nahnu fil ghari, pada saat kami di dalam gua, di Gua Sur. Wa hum ala ru'usina, mereka itu ada di kepala kami, berarti ada di atas kepalanya. Faqultu, kemudian saya berucap, ya Rasulullah, wahai Rasul, lau anna ahadahum, wahai Rasul, seandainya salah satu dari mereka nadara, mereka melihat tahta qadamaihi, seandainya mereka melihat kakinya saja, melihat kakinya sendiri mereka, seandainya mereka melihat kakinya sendiri, la absarna, niscaya mereka akan melihat kami, akan melihat kita. Faqala, kemudian Nabi menyampaikan, ma dhannuka ya Aba Bakrin, apa yang menurut pandanganmu wahai Abu Bakr, bi isnailillahu salisuhuma, dengan dua orang yang kemudian ketiganya itu Allah. Jadi ketika Abu Bakar mengandung semacam itu, kemudian Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menenangkan dengan satu kalimat, wahai Abu Bakar, bagaimana pandanganmu ketika ada dua orang kemudian di situ ada yang ketiganya, yaitu Allah Subhanahu Wa Taala. Masyaallah muslimin yang dimuliakan Subhanahu Wa Taala, ini ada beberapa hal yang juga berkaitan dengan sejarah. Untuk sejarahnya tidak kita sampaikan di pagi hari ini, kita akan banyak fokus pembahasannya berkaitan dengan tawakal. Yang pertama, kekhawatiran terjadinya sesuatu yang tidak diharapkan adalah manusiawi. Jadi kekhawatiran itu bukan hanya kita. Abu Bakar saja itu ada kekhawatiran dengan kalimat yang tadi, wahai Rasul, seandainya saya melihat kakinya sendiri, ia tentu akan melihat kita. Itu kan ada kalimat kekhawatiran, walaupun tentu tingkat kekhawatirannya mungkin sangat berbeda dengan kekhawatiran kita. Kalau kekhawatiran kita kan sangat tinggi. Kita ini berpikir bukan hanya saat ini, itu bentuk kekhawatiran. Di tahun depan sudah dipikirin itu, bukan hanya tahun depan, masa depan yang sangat jauh sudah terpikir, dan berpikirnya itu bagian dari kekhawatiran, dan itu manusiawi, bentuk kekhawatiran itu manusiawi. Untuk apa semuanya? Perlu juga ada kekhawatiran itu agar kita ini bisa melakukan langkah-langkah antisipasi dalam kehidupan kita. Masyaallah muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, tawakal kepada Allah setelah ikhtiar maksimal dilaksanakan. Insya Allah ini sudah kita tahu bagaimana ikhtiar Nabi Muhammad SAW dengan sahabat-sahabat yang lainnya pada saat menghindar dari kejaran orang-orang kafir Quraisy. Ya, itu bagian dari ikhtiar. Baru setelah ikhtiar bertawakal dengan yang bisa ia lakukan. Tawakalnya kan sebisanya. Ya, sebisanya. Pada saat itu adanya Gua Sur yang sekecil itu. Ya, Gua Sur yang kecil itu, itulah yang diikhtiarkan. Baru disitulah ia tawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak kemudian istilah tawakal Quran. Tidak. Tapi ada usaha, sekalipun usahanya itu kelihatannya secara manusiawi itu sangat, itu kan masih sangat mengkhawatirkan, kondisi saat itu. Tapi itulah bagian dari sudah ikhtiar, sudah maksimal itu dilakukan, kemudian tawakal kepada
pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tawakal kepada Allah akan mengeluarkan kekhawatiran dari makhluk. Inilah yang tadi disampaikan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kepada Abu Bakar As-Siddiq agar tenang batinnya, ya, agar tenang batinnya dengan cara apa? Dengan cara diberi pandangan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa di situ ada Allah, di situ akan ditolong oleh Allah, di situ akan dibantu oleh Allah, pasti Allah akan menolong, pasti Allah akan melindunginya. Nah, dengan keyakinan itu kemudian akan mengurangi namanya kekhawatiran terjadinya hal yang tidak diinginkan oleh makhluk. Nabi pun tetap berikhtiar sekalipun sebenarnya ada jaminan selamat. Nabi itu sekalipun dijamin selamat tetap ikhtiar. Memang ini bagian dari yang dicontohkan oleh Nabi SAW untuk umatnya, agar umatnya ini tetap berikhtiar dalam keadaan apapun, tidak sampai pasrah dengan keadaan. Allah akan memberikan pertolongan sesuai dengan caranya dan tidak selalu seperti yang dibayangkan oleh manusia. Artinya Bapak Ibu rahimakumullah, pertolongan Allah itu kadang-kala tidak terpikir oleh manusia. Yang penting sudah ikhtiar kemudian tawakal kepada Allah, pertolongan Allah kadang tidak terpikir oleh manusia. Buktinya kalau kita baca di dalam sejarah, walaupun ini masih ada perbedaan pandangan. Ketika di Gua Sur itu ada pertolongan Allah berbentuk dikirimlah burung untuk bersarang di situ, dikirim laba-laba untuk bersarang di situ. Itu kan insya Allah sebelumnya tidak pernah terpikir oleh Nabi dan juga Abu Bakar. Ya, tidak terpikir kalau Allah akan mengirim makhluknya dalam bentuk yang semacam itu. Makanya kita ini tidak boleh meremehkan makhluk apapun. Bisa saja makhluk itu bisa menyelamatkan. Artinya yang Allah kirim untuk menjadi sarana, untuk menjadi wasilah agar kita ini bisa selamat oleh hal-hal yang tidak kita harapkan dalam hidup ini. Itu begitu luar biasanya Allah, solusi-solusi yang Allah berikan kepada hamba-hambanya, memang kadang-kadang di luar apa yang difikirkan. Maka ada satu pernyataan, kenapa orang Arab itu sangat memuliakan merpati, burung merpati ya. Itu ternyata itu salah satunya karena buyutnya dulu yang pernah ikut serta di Gua Sur itu, buyutnya merpati. Itu yang kedua, Bapak Rahmatullah. Kemudian yang ketiga, untuk di pagi hari ini hadis yang ketiga masih berkaitan tawakal. Al-Ummul Mu'minin Ummi Salamah wasmuha Hindun bintu Abi Umayyah Khudaifah al-Makhzumiyah radhiyallahu anha, dari Ummul Mu'minin istri Nabi sallallahu alaihi wasallam Ummu Salamah. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam kana idza kharaja min baitihi, ketika beliau keluar dari rumahnya, qala, beliau membaca bismillahi tawakkaltu 'ala Allah, dengan menyebut nama Allah saya bertawakal kepada Allah. Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah. Allahumma inni a'udzu bika, ya Allah aku berlindung kepadamu, an adilla au udalla, untuk menyesatkan atau disesatkan. Berlindung agar tidak menyesatkan orang dan juga tidak disesatkan orang. Au azilla au uzilla, berlindung untuk tidak menggelincirkan orang dan juga tidak digelincirkan orang. Au adlima au udlama, berlindung untuk tidak menzalimi orang dan tidak dizalimi orang. Au ajahala au yujahala alayya, juga berlindung untuk tidak membodohi orang dan tidak dibodohi orang. Hadis sahih riwayat Abu Daud wa Tirmidzi wa ghairuhuma bi isnadin sahih. Ini salah satu doa ketika keluar rumah kita bisa membaca doa ini. Dan ini salah satu dari sekian banyak doa yang dicontohkan oleh Nabi ketika kita keluar dari rumah.
Bismillah tawakkaltu 'ala Allah. Allahumma inni a'udzu bika an adilla wa udalla aw azilla wa uzilla aw adlima wa udlima aw kadhaba wa ajhala aw yujhila alayya. Ini boleh dibaca kita keluar rumah. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Ada beberapa pesan di hadis ini. Yang pertama, hadis ini berikan informasi tentang salah satu doa yang dapat dibaca ketika keluar dari rumah. Boleh baca. Ini nanti hadis yang berikutnya juga berkaitan dengan doa keluar rumah. Kemudian beberapa potensi negatif yang bisa terjadi, menyesatkan atau disesatkan, menggelincirkan atau digelincirkan, menganiaya atau dianiaya, membodohi atau dibodohi. Ketika kita keluar rumah, ada potensi-potensi negatif yang bisa terjadi dalam kehidupan kita, pada diri kita. Karena itu kita berlindung kepada Allah agar kita ini tidak sampai menjadi mendorong untuk melakukan yang negatif, dan juga tidak kemudian juga yang lainnya, makhluk lain melakukan sesuatu yang negatif pada diri kita. Dan itu ketika kita keluar dari rumah, kita bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kejadian negatif itu bisa jadi diri sendiri atau juga dari orang lain atau dari makhluk lain. Kita sendiri yang bisa menggelincirkan orang atau orang lain menggelincirkan kita. Bisa saja kita yang membodohi orang atau kita yang dibodohi orang, dan lain sebagainya. Ya, begitu banyak hal-hal yang tidak diduga dalam kehidupan ini yang bisa terjadi. Kemudian semua itu perlu diminta perlindungan kepada Allah dengan diikuti ikhtiar dan diikuti tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, kita lanjutkan dulu, ada kaitannya dengan hadis berikutnya. Ada Anas radhiyallahu anhu Rasul sallallahu alaihi wasallam man qala ya'ni idza kharaja min baitihi, dari sahabat Anas radhiyallahu anhu berkata, bersabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, man qala, siapa yang mengatakan, siapa yang membaca yakni idza kharaja min baitihi, ketika ia keluar dari rumahnya, Bismillah tawakkaltu 'ala Allah wa la haula wa la quwwata illa billah. Ini insyaallah yang ini biar yang umum dibaca kita. Bismillah tawakkaltu 'ala Allah wa la haula wa la quwwata illa billah. Insyaallah hafal dan upayakan hafal minimal ini. Apabila keluar dari rumahnya dengan menyebut nama Allah, saya bertawakal kepada Allah, menyerahkan diri kepada Allah sepenuhnya kepada wala haula wala quwwata illa billah. Tidak ada upaya, tidak ada kekuatan, tidak ada keadaan yang wala quwwata, dan juga tidak kekuatan illa billah, kecuali kekuatan dan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini insyaallah sudah kita hafal. Yuqalu lahu, dikatakan padanya, kalau kita membaca ini, ya, kalau kita membaca doa ini yang mengatakan hudita, maka dia telah diberi petunjuk oleh Allah. Wa kufita, ya, hudita, engkau diberi petunjuk oleh Allah. Wa kufita, engkau diberi kecukupan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa kufita, dan engkau diberi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa tanaka an syaitan, dan juga diselamatkan dari gangguan setan. Rawahu Daud, Tirmidzi wa Nasa'i wa qala Tirmidzi hasan wa zada Abu Daud. Ya, riwayat dulu. Ya, Abu Daud menambahkan fayaqul ya asy-syaitan lisyaitan akhir. Setan satu kepada setan lain itu berkata, kaifa laka bi rajulin qad hudiya wa kufiya wa uqiya. Bagaimana kamu bisa menggoda, bisa mengganggu orang yang telah diberi hidayah oleh Allah, sudah diberi kecukupan oleh Allah, sudah diberi perlindungan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini informasi yang sangat penting ya bagi kita. Ya, semuanya penting ya. Ini sangat penting. Kenapa? Alhamdulillah, karena tadi saya sudah jelaskan bahwa ketika seseorang keluar rumah itu akan banyak potensi-potensi yang kemungkinan terjadi, khususnya hal-hal yang tidak diharapkan. Dan ketika orang itu telah membaca kalimat ini, Bismillah tawakkaltu 'ala Allah wa la haula wa la quwwata illa billah, Nabi menyampaikan, maka kalau sudah semacam itu sudah beres istilahnya, beres, tidak akan ada hal yang terjadi yang tidak diinginkan. Kalimatnya kan jelas di sini.
termasuk kepada yang ditinggalkan. Kan ketika kita akan berangkat dari rumah kita, bukan hanya diri kita yang kita pasrahkan kepada Allah, akan tetapi yang kita tinggalkan juga kita pasrahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Rumah kita pasrahkan kepada Allah, keluarga kita pasrahkan kepada Allah, termasuk diri kita pasrahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau semacam itu insya Allah aman. Karena ini hadisnya. Bahkan setan itu tidak bisa, itu sudah mengganggu, tidak bisa mengganggu setan. Ya, setan itu kan bisa saja dari jin, bisa saja dari manusia. Setan itu sifat, ya, setan itu sifat pengganggu, dari golongan jin dan juga dari manusia. Tidak ada yang bisa mengganggu, ya, tidak ada yang bisa mengganggu berdasarkan hadis ini. Masyaallah muslimin, karena itu selain kita sudah ikhtiar secara lahiriah, misalnya ketika kita mau pergi baik dalam waktu cepat maupun dalam waktu lama, kita mau ke masjid, mau ke mana, termasuk mau kunjungan kerja, mau ke mana dalam waktu yang lama, kita baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Maka insya Allah akan Allah jaga itu. Kita akan dijaga oleh Allah, rumah kita juga akan dijaga oleh Allah. Masalah sudah ikhtiar ada satpam di rumah misalnya, dititipkan kepada Pak RT, Pak RW yang di rumah gitu ya. Tapi kita jangan sampai lupa doa ini. Justru doa ini yang sangat penting, perlindungan Allah jauh lebih penting. Diserahkan kepada manusia ya penting, tapi kan manusia pernah tidur, malam-malam bisa tidur, saat tidurnya udah gak bisa berdaya juga, gak bisa berdaya. Tapi perlindungan Allah Subhanahu wa taala itu tidak dibatasi dengan waktu, tidak dibatasi dengan tempat. Karena itu penting untuk ketika kita mau kemana pun membaca doa ini. Kita mau keluar rumah langsung baca Bismillahirrahmanirrahim. Walaupun kita hanya mau pergi sebentar, walaupun kita hanya mau pergi ke masjid, mau pergi sholat berjamaah, kita tetap perlu membaca doa semacam ini. Kenapa? Karena kita sama sekali tidak pernah tahu kejadian-kejadian yang akan terjadi setelah kita pergi. Tidak tahu. Kalau kita sudah memasrahkan kepada Allah, mudah-mudahan ya insya Allah aman, insya Allah aman. Masyaallah muslimin rahimakumullah, membaca doa setiap keluar rumah ini sudah harapannya menjadi kebiasaan kita. Biar tidak lupa begini, bisa saja di pintu kita dikasih bacaan, atau di mobil atau di sepeda kita dikasih bacaan kepada saat mau pergi, ambil kontak Bismillahirrahmanirrahim. Termasuk ketika kita akan misalnya mau parkir sepeda, mau parkir motor dan sebagainya, pada saat kita mau tinggalkan barang itu, kita ucapkan Bismillahirrahmanirrahim sambil dikunci motornya ya. Jangan sampai kuncinya ada di atas, bisa pasrahkan ke orang namanya ya. Ambil kuncinya, kunci setir, kemudian kita baca doa Bismillahirrahmanirrahim. Insya Allah, mudah-mudahan insya Allah aman ya. Kadang-kadang orang yang lupa berdoa saja itu kadang-kadang lupa berdoa. Ya harapannya maling pun sibuk, kerepotan untuk itu. Kan maling itu bagian dari setan. Maka hukumullah kita bertawakal kepada Allah. Memang kita perlu banyak pasrah kehidupan kita kepada Allah. Biar Allah yang ngatur ya dalam kehidupan kita. Yang penting kita sudah ikhtiar. Membaca doa bagian dari bentuk tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi doa kita itu bagian dari tawakal. Baik ketika kita berdoa sambil lalu kita minimal tahulah sepintas arti dari doa kita walaupun tidak sepenuhnya. Ya lebih baik kalau kita tahu sepenuhnya doa yang kita ucapkan. Apalagi nanti kita bisa meresapi dari doa yang kita ucapkan itu. Ya semua doa, bukan hanya doa keluar rumah. Ketika membaca doa maka ada jaminan keamanan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamin aman, insyaallah aman. Memasrahkan atau menjaga kepada Allah agar tidak terganggu oleh setan. Setan dari kalangan jin dan juga setan dari kalangan manusia. Gangguan setan itu selalu mengintai mencari kesempatan saat-saat manusia lupa kepada pertolongan Allah. Ini waktu-waktu lengahnya itu yang kadang-kadang setan bisa masuk dan untuk mengganggu manusia pada saat khususnya manusia tidak lagi mengingat Allah, tidak lagi berdoa, tidak minta perlindungan kepada Allah. Maka
banyak sekali doa-doa yang diajarkan oleh Nabi dalam semua situasi dan semua keadaan, banyak doa-doa. Dan itulah salah satu benteng kita, salah satu cara kita untuk membenteng diri kita agar tidak sampai terjadi hal-hal yang tidak diharapkan. Setan tidak akan bisa mengganggu di saat orang telah meminta perlindungan kepada Allah. Sudah tidak berdaya ya, kalau sudah minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita minta perlindungan keputusan Allah, ya kita ikuti saja keputusannya. Kita sudah membahas pertemuan-pertemuan lalu bahwa keputusan Allah kadang-kala tidak sesuai dengan yang kita inginkan. Yang itu sudah kita bahas kepada Allah, keputusan seperti apa, Allah yang ngatur. Allah yang ngatur itu. Baik. Terakhir untuk pagi hari ini, nanti ada yang mau menyampaikan. Ini hadis yang terakhir berkaitan dengan tawakal dan yakin. Wa Anas radhiyallahu anhu qala, dari sahabat Anas berkata, kana akhwani, ada dua orang bersaudara, ala ahdi Nabi sallallahu alaihi wasallam, pada masa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa kana ahaduhuma ya'ti Nabi sallallahu alaihi wasallam, salah satu dari keduanya mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wal akharu yahtarifu, adapun yang lainnya itu sibuk dengan bekerja. Jadi ada dua bersaudara, satunya sering datang kepada Nabi, tapi satunya ada orang yang sibuk dengan bekerja. Satunya sedikit-dikit datang kepada Nabi, dikit-dikit ikut Nabi, dikit-dikit dia pengajian, dan sering ikut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wal akhar yang tadi satunya itu sibuk, jarang ada kesempatan ya, cari duit kira-kira begitu ya, sibuk sampai jarang untuk punya kesempatan bersama-sama mengaji dan sebagainya. Fasyakal muhtarif, kemudian mengadu orang yang sibuk tadi itu, yang setiap hari sibuk mencari maisha, mencari kehidupan, mengadu kepada Nabi tentang saudaranya yang selalu sibuk menghadiri majelisnya Nabi lah begitu. Apa yang sampai kepada Nabi SAW? Faqala la'allaka tarzuq bihi. Nabi menyampaikan begini, bisa saja rezeki yang kamu dapatkan itu karena faktor dia. Bisa saja yang tadi rajin itu dari rezeki, kemudian dapat rezeki itu. Ya, Nabi menyampaikan bisa saja rezeki yang kamu dapatkan karena faktor dia. Faktor dia yang saudaranya tadi itu yang sibuk dengan menghadiri majelis Nabi. Rawahu Tirmidzi bi isnadin shahih ala sahih Muslim. Ada beberapa pesan di dalam hadis ini, Bapak Ibu rahimahullah. Yang pertama, keberhasilan seseorang bisa saja karena faktor kebaikan salah satu dari keluarga dekatnya. Ini penting, Bapak Ibu. Biar kita gak egois. Kadang kan egois itu datang ketika ia merasa berjasa, gitu. merasa paling penting, merasa paling termasuk dari segi misalnya ia yang bekerja, ia yang mencari maisha, sedangkan yang lainnya hanya menunggu di rumah. Kan kadang-kadang muncul egois di situ. Aku yang nyari, aku yang dapatkan, kok kamu yang menghabiskan? Nah, ini egois gitu. Nah, itu tidak boleh Bapak Ibu, karena bisa saja yang didapatkan oleh kita yang menjadi rezeki itu bisa saja karena faktor ada orang baik yang ada di rumah kita, atau saudara-saudara kita, atau pasangan kita, atau anak-anak kita. Allah bisa memberi melalui tangan kita, bisa saja hanya melalui tangan kita Allah memberinya itu, baik itu karena faktor ada orang-orang yang ada di sekitar kita. Makanya keberhasilan kita ini tidak melulu karena faktor ikhtiar kita, tidak saja itu, tapi bisa saja karena faktor-faktor pendukung yang lainnya. Ini obat biar tidak sampai egois dalam hidup kita, biar tidak merasa diri kita sangat hebat. Kan merasa hebat itu karena seakan-akan yang lainnya tidak seperti dia, kan
merasa hebat kemudian. Ya. Padahal kehebatannya itu bisa saja Allah berikan padanya karena faktor ada orang-orang di sekitar kita. Ya siapa? Allah tidak menyebutkan di situ. Tidak menyebutkan secara khusus, inilah bagian dari rahasia Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita misalnya masih lancar mencari nafkah, mencari rezeki dan lain sebagainya, bisa saja karena ada pasangan kita, bisa saja karena ada saudara kakak adik kita, bisa saja karena ada orang tua kita, bisa saja karena ada anak-anak kita, atau mungkin bisa saja karena ada doa tetangga-tetangga kita. Itu sangat mungkin Bapak Ibu yang umum. Makanya kita mendapatkan apapun dalam kehidupan kita tidak merasa itu hasil jerih payah kita sendiri, tidak semata-mata itu. Hingga tidak kemudian menjadi orang yang angkuh, dan menjadi orang yang pelit dan lain sebagainya. Tidak menganggap remeh siapapun dengan profesi apapun dan dengan aktivitas apapun selama itu positif. Kita tidak boleh meremehkan orang yang telah melakukan, yang sudah jelas melakukan hal-hal yang baik. Maka tidak boleh juga kita mengatakan itu ibadah atau kapan kerjanya itu sudah usah, yang tidak usah ngomong gitu, tidak sampai beranggapan yang negatif. Ya, karena itulah keadaan manusia yang memang ya Allah setting berbeda-beda di tengah-tengah kita. Tentu bagi kita itu tentu tidak boleh kalau kita tidak ikhtiar kemudian banyak doa saja. Jadi tentu bagi kita tidak boleh, kita berubah. Tapi ketika kita melihat kenyataan hidup, ternyata ada orang misalnya kerjanya kurang rajin, tapi ibadahnya rajin. Kita melihat pada kondisi yang beribadah, bagus dia orang beribadah. Dan bisa saja dengan ibadahnya dia itu membuat keluarganya bisa mudah untuk menjaga rezeki. Oke, saya lanjutkan gitu. Rezeki yang diberikan melalui tangan seorang itu sebenarnya juga dititipkan untuk diberikan kepada yang lain. Kebaikan kerabat dekat itu akan memancing datangnya rezeki. Maka upayakan kerabat-kerabat kita, anak-anak kita bimbing, ya. Kita misalnya sholat berjamaah kita ajak, pengajian kita ajak, yaitu bagian dari cara kita untuk memperlancar kehidupan kita. Silaturahim dan sekaligus menuntut ilmu akan memstimulasi datangnya rezeki dari Allah, baik dilakukan oleh dirinya maupun keluarganya. Kan tadi keluarganya yang diadukan itu, yang diadukan oleh yang al-muhtarif, yang rajin bekerja itu kan dia orang yang rajin silaturahim. Ternyata dengan rajinnya dia bisa memancing, ya. Karena Nabi mengatakan la'alla itu dalam segi kajian bahasa itu sesuatu yang kalimatnya kan mudah-mudahan, tapi mudah-mudahan yang pasti, sesuatu yang pasti. Ya, la'allakum tattaqun, la'allakum tashkurun. Kalimat la'alla itu satu harapan yang sudah pasti. Jadi apa yang oleh saudaranya tadi ternyata memancing rezekinya saudara yang rajin bekerja tadi. Masa muslimin saya kira itu karena sudah bel berbunyi. Dan untuk bab tentang yang tadi tawarkan sudah hadis yang terakhir untuk pagi hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya dan kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai hamba-hambanya yang bertawakal dengan hakku tawakkuli, dengan sebenar-benarnya bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya kira itu yang bisa kita bahas. Tidak ada. Masih ada pertanyaan? Oke. Waalaikumsalam. Kalau sebelum tidur membaca apapun baik-baik saja, Pak. Baik semuanya. Mengaji. Hanya tadi catatannya di penghujung kita mau tidur itu tadi, di penghujungnya tadi Nabi menyarankan untuk membaca kalimat yang tadi itu, Allahumma aslamtu nafsi ilaika, seterusnya itu. Di penghujung setelah berwudu kemudian berbaring ke sebelah kanan membaca doa. Adapun sebelumnya itu boleh-boleh saja. Termasuk al-mulk, mau al-waqiah, mau apa semua boleh. Bagus itu, sangat bagus ya. Tidak mengkhususkan surat tertentu juga ada apa-apa. Saya belum mendapatkan penjelasan secara khusus, belum mendapatkan hadisnya atau dalilnya yang khusus surat apa selain 3 surat Mu'awwidah tadi dan surat ayat kursi. Al-Mulk, Al-Waqiah. Saya kira bagus semuanya kalau kita baca menjelang
hidup kita untuk memastikan di penghujung hayat kita, penghujung hayat yang mau hidup hayat kita banyak melakukan kebaikan. Ya minimal kita tidak menyempatkan nonton TV sebelum tidur. Dengan amal kan lumayan, apalagi lebih panjang. Allah alam. Saya kira itu kita hadir pada majelis. Subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.